Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita masuk di pertemuan ketiga ya. Kita masih di bab materi PD linear tingkat 1 ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang PD ubah terpisah dan PD homogen ya. Hari ini saya akan lanjutkan ke PD selanjutnya yang masih PD tingkat 1, yaitu di sini ada PD eksak ya. Nah, di sini misalkan suatu fungsi f ya sama dengan c merupakan penyelesaian umum dalam bentuk implisit dari suatu PD. Ya. Nah, misalkan ini solusi ya atau penyelesaian umum dari suatu PD persamaan diferensial. Nah, apabila diturunkan terhadap x ya, dapat diperoleh seperti yang di bawah itu ya. Do f per do x ditambah do f per do y dikali dy per dx sama dengan 0 ya. Jadi ini ingat kembali tentang turunan ini ya, turunan parsial ya, suatu fungsi f yang bergantung oleh x dan y diturunkan terhadap x, berarti kan do f per do x ditambah do f per do y dikali dy per dx ya. Diingat lagi kembali kalkulusnya. Kemudian di sini dari bentuk ini tadi ya, saya ubah ke sini dengan mengalihkan dengan dx ya, dikalikan dx ya. Jadi sini ada dx-nya, kemudian dx yang di sini juga ini akan tercoret ya, tinggal ini. Kemudian ini ya bisa dituliskan dalam bentuk fungsi m dan m dx dan n dy ya. Nah, ini dinamakan dengan PD eksak ya. Sehingga di sini do m per do y sama dengan do n per do x ya. Jadi dikatakan PD eksak jika do m per do y-nya sama dengan do n per do x. Nah, di sini kalau df per d turunan f-nya 0, maka f-nya kan berupa suatu konstanta ya. Coba kalau f sama dengan c terus diturunkan terhadap s, kan suatu konstanta kan hasilnya 0 ya. Suatu konstanta kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi kalau saya punya do f sama dengan 0, saya punya f sama dengan c, dimana c-nya ini suatu konstanta. Ya, ini merupakan penyelesaian umum PD eksak. Ya, jadi PD eksak itu kalau memenuhi ini ya, do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya di sini integralkan m terhadap x ya. Ini ya, tadi kan di depan saya tuliskan do f per do x ya, itu sama dengan m ya, berarti maka di sini kita integralkan m terhadap x. Jadi kan ini kalau diintegral terhadap x ya pasti kembali menjadi f ya. Kemudian ini diintegralkan terhadap dx. Nah, kalau fungsi yang bergantung dari x sama y, kalau diintegralkan terhadap x, maka dia ditambah suatu konstanta yang bergantung dari y ya. Di sini kan biasanya c kan, tapi karena ini dua peubah, berarti dia peubah yang satunya yang tidak diturunkan ya. Nah, kemudian gunakan do f per do y sama dengan n untuk menentukan gy-nya. Jadi tadi kan kita punya gy di sini kan. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari ini ya. Do f per do y sama dengan n untuk menentukan gy-nya. Kemudian diperoleh penyelesaian umum lah si f tadi ya. Diperoleh penyelesaian umum ya. Nah, di sini ada catatan, langkah penyelesaian dapat juga dengan mengintegralkan n-nya dulu. Jadi n-nya dulu ya. Kemudian nanti diintegralkan terhadap y. Kemudian langkah selanjutnya gunakan do f per do x sama dengan m untuk menentukan gx. Jadi nanti kalau misalkan kalian di step awal di sininya itu pakai n, berarti di sini pakai y ya. Nah, kemudian yang di sini gx. Nah, untuk menentukan gx yang ada di sini nanti berarti pakai yang do f per do x ya sama dengan m. Ya, tinggal dibalik aja. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya.
untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Saya punya PD ini ya, ini dx dy, ini nanti berarti m-nya ya, ini nanti n-nya. Nah, penyelesaiannya ini nanti saya identifikasikan dulu m sama n-nya. Nah, ketika do m diturunkan terhadap dy sama dengan ini ya, 4x. Kemudian do n per do x berarti ini ya, ini diturunkan. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa PD yang tadi di awal itu merupakan PD eksak. Nah, di ini saya menggunakan langkah awalnya pakai M dulu ya. Jadi kalau pakai M, saya pakainya do F per do X ya. Do F per do X sama dengan M. Kemudian untuk memperoleh F, integral dari M ya. Kemudian diintegralkan dapatnya ini. Terus jangan lupa, ini konstantanya berupa GY ya. Nah, kemudian untuk mencari GY-nya ini kita pakai ini ya. Do F per do Y sama dengan N ya. Berarti di sini yang ini tadi diturunkan terhadap Y. Jadi kan di sini 2Y X kuadrat min 0, terus ini G aksen ya. Kan turunan GY terhadap Y itu G aksen Y. Ya, kemudian sama dengan N. N-nya dari ini ya. Ini N-nya. Di sini. Nah, kemudian tinggal dipindahkan ruas ya, atau enggak sama-sama dikurangi 2y x kuadrat ya, mengakibatkan bentuknya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita punya g aksen, untuk mencari g-nya kan tinggal diintegralkan ya. Integral 4 berarti 4y ditambah suatu konstanta ya di sini. Nah, sehingga kita dapat peroleh si f-nya ini. F-nya tadi kan berarti ini kan f-nya ya, dengan G-nya ini ya. F-nya kan tadi ini ya. Kemudian G-nya ini diperoleh ini ya. Jadi kalau C sama C sama ya, kayak sama kasus yang sebelum-sebelumnya, digabungin menjadi suatu C yang baru. Nah, jadi di sini saya permulaannya pakai M untuk dapat F-nya ya. Kemudian saya pakai N ya, yang ini untuk dapat si G-nya di sini ya. Seperti itu. Nah, ini ada cara lainnya ya. Ini tadi menunjukkan kalau dia itu memang PD eksak ya, dengan menunjukkan ini menunjukkan kalau dia termasuk PD eksak. Nah, di sini cara lainnya dengan kita berawal dari N-nya dulu nih. N, berarti kalau N saya pakainya do F per do Y sama dengan N ya. Do F per do Y sama dengan N, kemudian diintegralkan, diperoleh ini ya. Diperoleh ini. Kemudian nanti GX nya ini ya diperoleh dari M ya. Do F per do X sama dengan M ya. Tadi yang ini kan F kan, F-nya kan ini ya, diturunkan dapatnya ini, diturunkan terhadap X ya, ini M-nya, kemudian G aksennya berarti kan ketemunya ini G aksen, kemudian G-nya diintegralkan dapatnya ini ya, sehingga penyelesaian umumnya diperoleh ini ya, si ininya ya, sama ini ada GX-nya di sini ya. Ini untuk yang penyederhanaannya. Nah, ini merupakan contoh dari PD eksak ya, pakai dua cara ya. Bedanya M dulu atau N dulu yang digunakan ya. Kalau M berarti pakainya diturunkan terhadap X, kalau N berarti diturunkan terhadap Y. Nah, ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Berarti ini nanti kita mengubah si aksen ini menjadi ini ya, menjadi dy per dx, dy per dx, dy per dx ya, sehingga nanti ini dipindah-pindah ruas ya, nanti bentuknya pokoknya jadinya nanti M dx
ya, ditambah N di Y. Oke, nanti diidentifikasikan si siapa namanya, N-nya yang mana ya, kemudian N-nya yang mana. Nah, nanti silakan pakai dua cara ya, berawal dari M atau N-nya dulu, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya P data eksak. Tadi sudah ada P data eksak, sekarang P data eksak ya. Nah, P data eksak berarti kebalikannya, do M per do Y tidak sama dengan do N per do X ya. Sehingga di sini kita harus menggunakan yang namanya faktor pengintegralan. Bagaimana faktor pengintegralan itu ya? Jadi faktor pengintegralannya tuh ini. Ya, ini namanya faktor pengintegralan menggunakan persamaan ini ya. Sehingga nanti ketika kita gunakan faktor pengintegralan, PD yang tak eksak tadi ya, PD yang tak eksak tadi nanti akan berubah jadi PD eksak. Dan langkah selanjutnya itu sama kayak yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Jadi di sini step awalnya itu menggunakan faktor pengintegralan dulu. Nah, di sini ketika f sebagai fungsi dari x, dan di sini ada kasus kedua ketika f-nya sebagai fungsi dari y ya. Ketika f-nya fungsi sebagai x ya, maka nanti do f per do x sama dengan ini turunannya, dan do f per do y-nya kan 0 kan, di sini fungsinya tergantung terhadap x, tidak ada y-nya ya. Nah, ini kalau yang fungsi dari y ya, ini yang 0 siapa? Turunan terhadap X-nya ya. Ini. Nah, ini untuk si faktor pengintegralannya ya. Nanti ini faktor pengintegralannya kan berawal dari sini. Ya, berawal dari sini, kemudian nanti diperoleh ini ya. Nah, sehingga nanti ini diperolehnya ya. Nah, jadi faktor pengintegralannya nanti diperolehnya ini pangkat integral hx ya, dimana hx-nya siapa? Hx-nya ini nih. Nah, hx-nya ini. Nah, ini kalau fungsi dari y sama caranya ya, cuma nanti bedanya dia fungsi dari y ya, fungsi dari y ini. Ya, ini penjabarannya untuk memperoleh faktor pengintegralan ya. Jadi intinya di PDB ini kalian harus paham tentang turunan integral ya. Turunan integralnya coba nanti diingat-ingat kembali kalau ada yang masih lupa ya, karena ini dasarnya harus bisa turunan sama integral ya, karena kita akan sering menggunakan itu. Nah, ini ada contohnya ya. Seperti biasa kita menunjukkan apakah dia PD eksak atau tak eksak, dilihat dari do M per do Y sama do N per do X-nya. Ini ya. Nah, kita mencari Hx atau KY-nya. Tadi kan sudah ada persamaannya ya. Ini persamaannya. Ini untuk persamaan si Hx-nya. Ini untuk si KY-nya. Nah, kira-kira lebih mudah menggunakan yang mana di sini? Faktor pengintegralannya lebih mudah pakai ini ya, karena ini bentuknya lebih sederhana. Jadi faktor pengintegralannya di sini ya. Untuk faktor pengintegralannya kita gunakan f-nya itu fy ya. Ini pangkat integral dari KY ya. Ini dihitung-hitung dapatnya fy-nya nanti y kuadrat. Selanjutnya di sini dari faktor pengintegralan tadi kita kalikan dengan kedua ruas di PD yang pertama tadi ya. Nah, ini ya, misalkan setelah dikalikan ini menjadi P ya. Ini P. Kemudian ini Q-nya ini ya. Q-nya ini, sehingga nanti
ketika saya punya P-nya ini, berarti do P per do Y-nya ini. Ketika saya punya Q, berarti do Q per do X-nya ini. Ya, ini ternyata dia sama. Kan sudah jadi PDX kan? Tadi M sama N-nya saya ganti sama P sama Q ya, biar beda sama yang awal tadi ketika masih tak eksak. Kalau ini kan karena sudah dikalikan dengan faktor pengintegralan, maka dia berubah jadi PD eksak. Buktinya apa? Ini. Ya, P itu kayak M tadi, Q itu kayak N yang tadi ya. Ini sudah PD eksak, caranya sama seperti yang tadi kita menyelesaikan PD eksak ya. Jadi mau pakai yang P-nya atau Q-nya dulu di awal. Kemudian nanti di sini mencari G-nya, G atau GX dari sisanya ya. Diperolehnya ini sama kok caranya sama yang eksak tadi ya. Sehingga diperoleh solusinya ini. Ya, silahkan untuk detail pengintegralan atau turunannya dilihat lagi ya yang teliti di sini. Ini penyelesaian umumnya. Nah, ini ada latihan ya, silahkan dicoba untuk lebih paham ya. Biasanya kalau belum latihan masih banyak bingung-bingungnya. Jadi kalau misalnya mencoba pasti insya Allah tahu ya, nanti bisa gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di kelas ya, di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.